Arab Saudi mencekam rudal balistik terbang di barat daya kerajaan. Kerajaan Arab Saudi mendadak mencekam setelah 3 peluru kendali balistik menghantam barat daya Riyadh. Ketiga rudal balistik itu menghantam wilayah provinsi Aris hingga menyebabkan komandan perang kerajaan Arab Saudi dilaporkan tewas. Rudal balistik itu milik militer Yaman yang ditembakkan secara beruntun wilayah kedaulatan kerajaan Arab Saudi. Juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, dalam keterangan resmi dilansir Viva Militer Jumat 12 November menyatakan bahwa pihak memang sedang melancarkan operasi khusus untuk menghancurkan kekuatan militer Arab Saudi di sekitar garis perbatasan kedua negara. Brigjen Yahya mengklaim dalam operasi khusus itu pasukan rudal balistik menargetkan basis militer Arab Saudi. Di Asir, rudal balistik diarahkan membombardir kamp militer di Dhahran al-Janub. Serangan rudal balistik militer Yaman diklaim menyebabkan banyak korban dari militer Arab Saudi. 3 rudal balistik menargetkan kamp al-Fawaz al-Awal di Dhahran al-Janub di wilayah Asir. Operasi itu menyebabkan terbunuhnya dan melukai beberapa perwira dan tentara musuh Saudi, termasuk komandan perang kamp, kata Brigjen Yahya Saree. Menurut Brigjen Yahya, selain menggempur kota Aris, pasukannya juga menembakkan rudal balistik ke beberapa kota lain di Arab Saudi dan Yaman. 2 rudal balistik menargetkan kamp pelatihan musuh di sebelah barat Taiz. 2 rudal balistik menargetkan pertemuan tentara bayaran di Balkan Tengah dan kamp lain di Marib, kata Brigjen Yahya. Brigjen Yahya menyatakan bahwa akan banyak lagi perwira militer Arab yang bakal jadi target rudal balistik jika pihak kerajaan tidak juga menghentikan agresi militer, terutama serangan udara ke Yaman. Serangan rudal hancurkan gudang senjata milisi Iran di Suriah. Serangan udara jet tempur yang diduga dilakukan Israel menghancurkan gudang senjata milisi Iran di Suriah. Observatorium Suriah mengatakan ledakan terdengar keras pada hari Rabu. Dikatakan serangan udara menargetkan gudang senjata dan situs milik milisi Iran di kota Al-Bukamal Timur, Deir ez-Zor, Suriah. Aktivis yang melaporkan ke observatorium mengatakan ledakan keras terdengar sampai beberapa kilometer jauhnya, seperti dilansir AFP. Dilaporkan serangan oleh pesawat tidak dikenal menyebabkan hancurnya gudang senjata dan amunisi di kota itu, terletak dekat perbatasan Irak Suriah. Observatorium mengatakan masih belum jelas apakah pesawat yang melakukan serangan itu berafiliasi dengan koalisi internasional atau Israel. Taliban klaim 55 pejuang ISIS di Afghanistan menyerah. Taliban mengklaim bahwa lebih dari 500 militan ISIS di provinsi Nangarhar, Timur Afghanistan telah menyerah, sebuah pernyataan resmi dari markas intelijen Taliban di ibu kota provinsi. Jalalabad mengatakan 55 pejuang yang terkait dengan kelompok teroris ISIS telah meletakkan senjata mereka. Kepala Direktorat Keamanan Nasional di Nangarhar, Basir, memberikan pengampunan bersyarat melalui mediasi oleh tetua suku. Pengampunan bersyarat diberikan kepada mantan pejuang ISIS yang telah melakukan kegiatan destruktif di wilayah Kot, Spingar, dan Achin. Jika ada di antara para pejuang yang melanggar perjanjian itu, akan ada tindakan hukum yang tegas terhadap mereka, kata Basir dilansir Anadolu Agency Ahad 7 November. Para militan ISIS yang menyerah telah menyesali tindakan mereka di masa lalu. Mereka berjanji akan hidup damai di bawah Islamic Emirate. Pekan lalu, 65 militan ISIS di Nangarhar telah menyerah kepada Taliban. Awal bulan ini, Taliban mengklaim telah membongkar tempat persembunyian ISIS di ibu kota Kabul. Beberapa hari kemudian, kelompok ISIS mengklaim bom bunuh diri besar-besaran di Kandahar. Mereka juga mengklaim telah mengatur pembunuhan yang ditargetkan di provinsi Nangarhar dan Parwan, termasuk bom bunuh diri besar lainnya di sebuah masjid komunitas Syiah di provinsi Kunduz Utara yang menewaskan lebih dari 100 orang.
Pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada, telah memperkirakan bahwa mungkin ada entitas tidak dikenal atau penyusup untuk mengacaukan kepemimpinan Taliban di Afghanistan. Peringatan tersebut disampaikan secara luas di media sosial Taliban. Kepemimpinan Taliban telah berulang kali memperingatkan bahwa ada penipu dan penjahat bergabung dengan kelompoknya sebagai upaya untuk merusak citra mereka. Pada bulan September, pejabat Menteri Pertahanan Mullah Muhammad Yaqub menyuarakan keprihatinan tersebut dalam sebuah pesan audio. Ada beberapa orang jahat dan korup yang ingin bergabung dengan kami untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri atau untuk mencemarkan nama baik kami dan membuat kami terlihat buruk, kata Yaqub dilansir Al Jazeera. Yaqub yang merupakan putra pendiri Taliban, Mullah Muhammad Omar, mengatakan Taliban akan menangani setiap penyusup. Taliban mengumumkan Amnesty Nasional berjanji untuk mengizinkan perusahaan media swasta tetap beroperasi secara bebas dan independen. Namun, ada beberapa laporan tentang beberapa pejuang Taliban yang diduga melakukan pelecehan terhadap jurnalis, bahkan menyita properti secara paksa di beberapa provinsi. Menyusul laporan tersebut, pada akhir September kantor Akhundzada mengeluarkan dekrit yang melarang anggota Taliban memasuki rumah dan kantor di Kabul atau sekitarnya dengan dalih memeriksa kendaraan atau peralatan. Menurut pernyataan kantor Akhundzada, pemimpin Taliban tidak mengizinkan para anggotanya untuk mengambil kendaraan atau peralatan atas nama pemerintah Afghanistan. Namun ada laporan lanjutan tentang pejuang Taliban yang memaksa ratusan keluarga keluar dari rumah mereka di Provinsi Tengah Daikondi. Dalam beberapa bulan terakhir, Taliban telah memperluas perekrutannya karena mereka memenuhi janji untuk menjaga keamanan di Afghanistan. Tetapi Taliban menghadapi serangkaian serangan mematikan dari kelompok ISIS di Provinsi Khorasan atau dikenal sebagai ISIS-K. Selasa 2 November terjadi serangan di rumah sakit militer Kabul yang menewaskan sedikitnya 19 orang. Kelompok ISIS-K mengklaim serangan tersebut. Kantor berita resmi Bakhtar mengutip saksi mata melaporkan sejumlah pejuang ISIS memasuki rumah sakit terlibat bentrok dengan pasukan keamanan. Seorang petugas kesehatan yang berhasil melarikan diri dari lokasi mengatakan dia mendengar ledakan besar diikuti oleh tembakan beberapa menit kemudian. Petugas kesehatan tersebut mengatakan sekitar 10 menit kemudian terjadi ledakan kedua yang lebih besar.